السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti kajian tafsir yang semoga bermanfaat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikan apa yang kita lakukan sebagai ibadah yang diterima di sisi Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar radio Suara Quran yang kami hormati dan kami cintai. Pada pengajian yang telah lalu kita telah mulai membahas salah satu di antara kaidah penting dalam ilmu tafsir, yaitu suatu kaidah yang berbunyi sebaik-baik metode tafsir adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, lalu dengan As-Sunnah, perkataan sahabat, kemudian perkataan para tabi'in. Pada pengajian yang telah lalu juga kita telah sedikit menjabarkan tentang metode tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, dalil, kemudian perkataan para ulama beserta kitab tafsir yang ditulis khusus menggunakan metode tersebut. Juga kita bawakan saat itu contoh penafsiran suatu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Pada pengajian kali ini kita akan memasuki tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kemarin kita telah sedikit menjabarkan maksud dari tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, maka saat ini kita akan sedikit membahas tentang tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maksud dari tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, maksudnya adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa jadi beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri yang langsung menafsirkan suatu ayat, atau bisa juga para ulama tafsir yang mengaitkan suatu hadis dengan ayat tertentu sebagai tafsir darinya. Jadi bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang dalam hadis yang sahih menafsirkan suatu ayat, atau bisa jadi yang dikategorikan dalam metode ini adalah ada seorang ulama pakar tafsir yang mengaitkan suatu hadis dengan sebuah ayat dan dijadikan itu sebagai bentuk tafsir dari ayat tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan metode ini, yaitu metode menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Yang artinya, kami turunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, kepadamu, wahai Muhammad, agar engkau, yaitu agar Rasul sallallahu alaihi wasallam, menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.
dan agar mereka memikirkan. Yang perlu kita garis bawahi adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Agar engkau, wahai Muhammad, menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa salah satu hikmah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah agar beliau menjelaskan kepada umat tentang apa itu isi dari Al-Quran, alias menafsirkannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menerangkan, wa in a'yaka dzalik fa 'alaika bis sunnah fa innaha syarihatun lil Qur'ani wa muwaddihatun lah. Andaikan engkau kesulitan untuk mencari tafsir suatu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain, maka tafsirkanlah dengan sunnah atau dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis merupakan penjelas dan penjabar Al-Quran. Jadi seandainya kita ingin menafsirkan suatu ayat, kemudian kita cari di ayat yang lain yang bisa menafsirkan ayat tersebut, kemudian tidak kita temukan, maka kata Syekhul Islam, carilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menafsirkan ayat tersebut. Kenapa? Karena hadis posisinya adalah penafsir dan penjelas dari Al-Quran. Di antara perkataan para ulama yang menjelaskan tentang metode ini, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perkataan Ibnul Wazir. Ibnul Wazir ketika memaparkan berbagai macam metode tafsir, beliau berkata, an-naw' ats-tsalits, jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah at-tafsirun nabawi. Jenis yang ketiga adalah tafsir nabawi, yaitu tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa huwa maqbulun bin nassi wal ijma'. Dan tafsir model ini adalah bisa diterima secara nas dan juga ijma'. Artinya para ulama mereka telah bersepakat atau telah berijma' tentang metode ini, yaitu metode menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di antara contoh kitab tafsir yang penulisnya banyak menempuh metode ini, yaitu metode menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah tafsir Al-Baghawi. Adalah tafsir Al-Baghawi dan tafsir Ibnu Katsir. Dua kitab tafsir ini adalah merupakan contoh dari kitab tafsir yang penulisnya banyak menempuh metode penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pula kitab-kitab tafsir lain yang menerapkan metode ini. Hanya saja agak disayangkan tidak sedikit di antara penulis kitab tafsir tersebut yang kurang memperhatikan kesahihan hadis yang mereka bawakan. Sehingga mereka banyak menukil hadis-hadis yang lemah dan palsu. Jadi ada juga kitab tafsir yang memperhatikan tentang penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Hanya saja amat disayangkan mereka kurang memperhatikan kesahihan hadis yang mereka bawakan. Padahal kita harus memperhatikan kesahihan hadis yang kita bawakan. Maka Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan bahwasanya salah satu sumber utama tafsir Al-Quran adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Az-Zarkashi mengingatkan, lakin yajibul hadaru min ad-dha'if minhu wal mawdu'.
Namun kita harus berhati-hati dari hadis yang dhaif dan palsu. Fa innahu katsir. Karena itu banyak. Yaitu hadis yang dhaif dan palsu itu banyak. Maka kita harus hati-hati. Tidak sembarang mengambil suatu hadis kemudian dijadikan sebagai penafsir dari Al-Quran. Namun harus diteliti terlebih dahulu apakah hadisnya sahih atau tidak. Di antara kitab-kitab yang tidak sedikit menukil hadis-hadis yang dhaif di dalam tafsir adalah tafsir sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Salah satunya adalah tafsir As-Sa'alabi. Maaf, ya betul, tafsir As-Sa'alabi, maaf, tafsir As-Sa'alabi. Kemudian juga tafsir Al-Wahidi, tafsir Al-Khazin, tafsir Al-Zamakhsyari yang judulnya adalah Al-Kashaf, tafsir Al-Baydawi, tafsir An-Nasafi, dan tafsir Abu Su'ud. Ini adalah contoh dari kitab-kitab tafsir yang meniti metode yang banyak, meniti metode penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Hanya saja mereka kurang memperhatikan kesahihan hadis yang dibawakan. Setelah kita menyebutkan beberapa contoh kitab tafsir yang penulisnya menempuh metode penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi SAW, kita akan bawakan contoh penerapan metode ini, yaitu penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Pada saat ini kita akan membawakan permasalahan poligami, atau lebih spesifiknya adalah penafsiran ayat yang berbicara tentang sikap adil suami di antara istri-istrinya saat dia berpoligami. Penafsiran ayat yang berbicara tentang sikap adil suami di antara istri-istrinya saat dia berpoligami. Sebelum kita masuk ke dalam contoh ini, kita perlu jelaskan bahwasannya poligami itu adalah diperbolehkan dalam agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Dan nikahilah perempuan yang kalian senangi 2, 3, atau 4. 2, 3, atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Andaikan kalian khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahlah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kalian miliki. Dzalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih menghindarkanmu dari perbuatan zalim. Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Ayat ini begitu jelas memperbolehkan poligami. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Dan nikahilah wanita yang kalian senangi 2, 3, atau 4. 2, 3, atau 4. Ini adalah poligami. Adapun dalil dari sunnah Nabi SAW adalah praktek Nabi SAW sendiri yang beliau berpoligami, di mana beliau memiliki 9 istri. 9 istri. Hanya saja bolehnya menggabungkan antara lebih dari 4 istri itu adalah merupakan kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW saja, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi. Adapun umatnya
maka mereka dibatasi hingga 4 istri saja. Tidak boleh lebih dari 4 atau menggabungkan lebih dari 4 tidak boleh. Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau berkata, "Wa qad dallat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu 'anillahi annahu la yajuzu li ahadin غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة." Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penjara firman Allah telah menunjukkan dilarangnya seseorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpoligami dan menggabungkan antara lebih dari 4 wanita. Kata Ibnu Katsir, apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i tadi merupakan sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Begitu pula An-Nahas, seorang ulama yang hidup pada abad ke-4 Hijriah, beliau menegaskan kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini telah mengharamkan nikah dan menggabungkan lebih dari 4 wanita berdasarkan kitab dan sunnah. Ini adalah dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan bolehnya berpoligami. Namun, jika kita mencermati kembali surat An-Nisa ayat 3 yang tadi kita bawakan sebagai dalil dari bolehnya berpoligami, seandainya kita cermati ayat tersebut, yaitu surat An-Nisa ayat 3, maka kita akan mendapatkan bahwa selain ayat tersebut menjelaskan bolehnya berpoligami, ayat tersebut juga mengingatkan bahwa kemampuan untuk bersikap adil dalam berpoligami hukumnya adalah wajib. Kemampuan untuk bersikap adil dalam berpoligami hukumnya adalah wajib, sebagaimana disinggung oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Maka, karena ini syarat bolehnya berpoligami, siapapun yang khawatir tidak bisa berbuat adil di antara istri-istrinya, maka hendaklah dia mencukupkan diri dengan bermonogami alias nikah 1 wanita. Nah, yang kerap dijadikan polemik di sini adalah masalah sikap adil antara istri-istri. Saya katakan bahwasanya syarat bolehnya berpoligami adalah harus bisa adil. Nah, sebagian orang memandang tidak mungkin atau mustahil seorang itu bisa bersikap adil ketika berpoligami. Tidak mungkin seorang bisa bersikap adil dalam berpoligami. Maka, kalau misalnya seorang manusia tidak bisa bersikap adil, berarti poligami itu hukumnya adalah terlarang. Dan untuk menguatkan pendapat tersebut, mereka seringkali berargumentasi dengan suatu ayat dalam Al-Quran yang akan kita jadikan sebagai proyek percontohan dalam tanda kutip penerapan metode kedua dari penafsiran Al-Quran, yaitu penafsiran Al-Quran dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang dimaksud, yang katanya menunjukkan bahwasannya seorang hamba itu tidak mungkin bisa berbuat adil ketika berpoligami, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 129. Di mana dia berfirman, وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. Yang artinya, kalian tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kalian, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Perhatikan baik-baik, وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا. Kalian tidak akan bisa berlaku adil. Walau harastum, meskipun kalian itu memang sudah berusaha dan ingin untuk berbuat adil.
Jadi ayat ini secara lahiriah itu menunjukkan atau memvonis ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil di antara istri-istrinya, walaupun dia itu telah berusaha keras untuk mewujudkannya. Kata mereka, jika demikian keadaannya, maka poligami pun menjadi terlarang. Kenapa? Sebab syarat bolehnya berpoligami adalah kemampuan untuk berlaku adil. Sedangkan syarat tersebut tidak mungkin terpenuhi berdasarkan pernyataan ayat tersebut di atas, yaitu An-Nisa ayat 129. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pendengar radio suara Quran yang kami hormati dan kami cintai. Pada hakikatnya, pemahaman yang tadi barusan kita sebutkan adalah merupakan salah satu contoh kekeliruan dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Yang kekeliruan tersebut bersumber dari tidak ditempuhnya metode yang benar dalam menafsirkan Al-Quran. Terus apa penafsiran yang benar dari surat An-Nisa ayat 129 tadi? Penafsiran yang benar adalah maksud ketidakmampuan untuk berbuat adil. Maksud ketidakmampuan untuk berbuat adil yang disebut dalam ayat di atas adalah sikap adil dalam perkara yang di luar batas kemampuan manusia. Jadi, ketidakmampuan untuk bersikap adil yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ketidakmampuan untuk bersikap adil dalam hal-hal yang memang itu di luar kemampuan manusia. Seperti apa contohnya? Seperti rasa cinta. Rasa cinta adalah merupakan suatu perasaan yang di luar kemampuan manusia. Dia tidak mungkin bisa 100% sama dalam mencintai istri yang tua dengan istri yang muda. Istri yang muda, katakanlah dia lebih cantik, lebih muda. Tapi istri yang tua juga merupakan seorang istri yang telah mengarungi kehidupan rumah tangga sekian tahun, merasakan pahit dan getirnya kehidupan. Yang mana yang lebih dicintai? Seorang pasti tidak bisa mengatur rasa cinta yang ada dalam hati. Mengapa? Karena itu di luar batas kemampuan seorang manusia. Maka yang seperti inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tidak bisa berbuat adil. Maksudnya kalian tidak bisa berbuat adil dalam hal-hal yang tidak kalian mampu. Contoh yang lain, kecenderungan hati yang bersifat alamiah. Cenderung ke sana, tapi sifatnya alami. Cenderung ke istri yang pertama, yang kedua, atau yang keempat. Sifatnya alami. Atau juga syahwat jima. Syahwat jima. Ini di luar batas kemampuan seorang manusia. Seorang manusia tidak mungkin dia itu dipaksa untuk bersyahwat. Ini tergantung moodnya seorang manusia. Walaupun dia dipaksa, kalau dia enggak mood, dia enggak bisa. Nah, inilah sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Jadi yang dimaksud dengan ayat An-Nisa 129 adalah kalian, wahai para manusia, tidak mungkin bisa berbuat adil dalam hal-hal yang di luar batas kemampuan kalian. Tapi kalau dalam hal-hal yang masih berada di bawah kemampuan kalian, maka ini kalian bisa untuk bersikap adil. Jadi itu penafsiran yang benar dari apa? Dari ayat 129 dari surat An-Nisa. Mungkin akan ada yang bertanya, itu penafsiran siapa itu? Penafsiran dari Anda atau penafsiran dari guru Anda atau dari siapa? Kalau itu penafsiran dari Anda, saya pun akan menafsirkan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kalau kayak gitu, kita nggak akan ketemu. Maka kita katakan penafsiran yang barusan dibawakan adalah merupakan penafsiran yang disampaikan oleh para ahli tafsir dari zaman dulu kala,
sampai para pakar tafsir kontemporer. Mulai dari zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pakar tafsir pada abad ini. Di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan penafsiran serupa adalah Imam Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kemudian di kalangan para tabi'in adalah Ubaidah As-Salmani, kemudian Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Ad-Dhahhak Ibnu Muzahim. Dari kalangan ulama salaf, siapa yang menafsirkan dengan penafsiran tersebut? Di antaranya adalah Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Mawardi, Imam Al-Baghawi, Al-Allamah Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya Tafsir Jalalain, As-Sa'alibi, Ibn Al-Jawzi, Al-Razi, Abu Hayyan, As-Samarqandi, Al-Khazin, An-Nisaburi, Al-Shawkani. Adapun dari kalangan para ahli tafsir kontemporer adalah Syekh As-Sa'di dan Syekh Asy-Syafi'i. Berapa ulama itu tadi yang saya bawakan? Itu yang ketemu. Itu yang bisa ditemukan. Dan masih ada barangkali ulama lain yang menafsirkan penafsiran serupa. Jadi ini penafsiran bukan bersumber dari kantong. Tapi penafsiran dari dulu. Berarti kalau misalnya ada suatu penafsiran yang tidak sejalan dengan penafsiran ini, berarti mereka sudah menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran yang nggak tahu dari mana sumbernya. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa landasan para ulama tadi menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran tersebut di atas? Jawabannya, mereka atau kebanyakan mereka melandaskan penafsiran tersebut dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita katakan contoh ini penafsiran surat An-Nisa ayat 129 adalah merupakan contoh penerapan metode penafsiran Al-Quran dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surat An-Nisa ayat 129 ditafsirkan dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibn Katsir menilai bahwasannya sanadnya sahih, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqsimu baina nisa'ihi fa ya'dil." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi jatah di antara istri-istrinya dan beliau berlaku adil. Wa yaqulu, namun beliau juga berkata, Allahumma hadhihi qismati fima amlik. Wahai Rabbi, inilah pembagian yang aku lakukan dalam sesuatu yang kumampui. Perhatikan baik-baik kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, inilah pembagian di antara istri-istriku yang kulakukan dalam sesuatu yang kumampui. Fala talumni fima tamliku wala amlik. Maka wahai Rabbi, janganlah engkau mencelaku dalam sesuatu yang engkau miliki dan tidak kumampui. Kalau misalnya kita perhatikan hadis ini baik-baik, hadis ini menunjukkan adanya dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah di bawah kemampuan manusia. Yang kedua adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Dan Rasulullah SAW bisa berlaku adil dalam sesuatu yang di bawah batas kemampuan manusia. Yaitu apa? Contohnya, masalah menginap. Jatah untuk menginap. Berapa malam di tempat istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian yang di bawah kemampuan manusia, contoh yang lain apa? Contohnya adalah misalnya nafkah. Nafkah harus hadir, dikasih berapa, ini dikasih berapa. Kemudian tempat tinggal. Kemudian pakaian.
dan juga hak-hak syar'i lainnya. Jadi hadis ini menjelaskan adanya dua hal. Yang pertama adalah sesuatu yang di bawah, yang masih ada di bawah batas kemampuan seorang manusia. Yang kedua adalah yang di luar batas kemampuan manusia. Yang di luar batas kemampuan manusia ini Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memohon kepada Allah supaya tidak dihukum kalau tidak berbuat adil. Karena itu di luar batas kemampuan seorang manusia. Contohnya sifat atau rasa cinta. Rasa cinta atau kecenderungan yang alami. Ini sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah kita ketahui, beliau itu sangat cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu istrinya melebihi kecintaan beliau kepada istri-istri beliau yang lainnya. Berarti di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil dalam tanda kutip dalam membagi masalah cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Man ahabbun nisa'i ilaik?" Wahai Rasul, siapakah wanita yang paling engkau cintai? Apa jawaban Rasul? Aisyah. Ini menunjukkan bahwasannya cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah berbeda. Porsi cinta Rasul dengan kepada Aisyah berbeda dengan porsi cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau yang lainnya. Andaikan ini tercela, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dianggap tercela. Tapi ini adalah di luar batas kemampuan manusia. Sehingga dia, seandainya manusia melakukan hal tersebut, maka dia tidak tercela. Namun diingatkan di akhir ayat An-Nisa ayat 129, "Alla tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah." Namun meskipun kalian itu tidak bisa berlaku adil dalam masalah cinta, janganlah kalian terlalu cenderung kepada yang kalian cintai, sehingga kalian biarkan yang lain terkatung-katung. Kalau ini tidak boleh. Jadi meskipun kalian itu tidak bisa berbuat adil dalam masalah cinta kepada istri-istri kalian, tapi jangan sampai hal itu menyebabkan kalian terlalu cenderung kepada istri yang kalian cintai, sehingga istri yang lain terkatung-katung. Ini tidak boleh. Dengan demikian, ya, dengan penafsiran ini, maka runtuhlah argumen mereka yang berdalilkan dengan surat An-Nisa ayat 129 untuk melarang poligami. Mengapa? Sebab ketidakmampuan untuk berbuat adil yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ketidakmampuan untuk berlaku adil dalam hal-hal yang di luar batas kemampuan seorang insan. Adapun hal-hal yang di bawah kemampuan manusia, maka seorang hamba dia bisa berlaku adil di dalamnya, yaitu dalam hak-hak syar'i seperti pembagian jatah menginap, nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan yang semisal. Sebelum kita tutup pengajian kita kali ini, saya ingin membawakan catatan penting bahwa tujuan pemaparan di atas adalah untuk meluruskan pemahaman yang keliru tentang barometer adil dalam berbagi di antara istri saat berpoligami. Itu tujuannya. Tujuan saya, salah satunya membawakan tafsir yang benar dari ayat di atas adalah untuk meluruskan pemahaman yang keliru tentang barometer adil dalam berbagi di antara istri saat berpoligami. Dan tolong jangan dipahami bahwasanya saya menyampaikan apa yang saya sampaikan tadi adalah tujuannya membabi buta membela praktek poligami yang ada di lapangan secara mutlak, tidak. Jadi saya ini bukan sedang membela mati-matian praktek poligami yang ada di lapangan, tidak.
Kenapa? Karena kenyataannya tidak sedikit di antara orang-orang yang berpoligami, tapi prakteknya keliru. Kenapa? Sebab poligami ada aturannya. Kalau aturannya tidak dipenuhi, maka berarti dia keliru, dan itu tidak boleh dibela. Harusnya diluruskan. Contoh, di antara aturan berpoligami, suami harus bisa berbuat adil di antara istri-istrinya. Kemudian 2, dia diprediksi tidak akan terlena dari kewajiban beribadah kepada Allah. Orang poligami akhirnya tidak sholat berjamaah. Tidak benar ini. Tidak benar. Orang berpoligami akhirnya tidak puasa bulan Ramadan karena sibuk dengan istri-istrinya. Tidak benar. Ini tidak boleh. Yang ketiga, di antara syarat orang yang pengen berpoligami, dia memiliki kemampuan untuk menjaga kehormatan istri-istrinya. Menjaga kehormatan istri-istrinya. Karena istri-istri itu memiliki hak untuk mendapatkan nafkah batin. Kalau seorang tidak mampu untuk memberi nafkah batin kepada istri-istrinya, tidak bisa memberi atau memuaskan syahwat mereka, sehingga kehormatan mereka tidak terjaga, maka jangan berpoligami, nggak boleh. Di antara syaratnya juga yang keempat adalah mampu untuk menafkahi mereka. Kalau tidak mampu untuk menafkahi, akhirnya istrinya terkatung-katung. Ngutang sana, ngutang sini. Ngutangnya numpuk. Maka jangan. Ini adalah di antara syarat-syarat poligami yang disebutkan oleh para ulama. Mungkin pengajian kita untuk kesempatan kali ini sampai di sini. Dan insya Allah pada pengajian yang akan datang kita akan sedikit membahas tentang tafsir Al-Quran dengan perkataan para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Membaca Al-Quran apakah dianjurkan untuk menghadap kiblat? Bagaimana dengan tafsir Al-Qurtubi dan apakah berbeda dengan tafsir Ibnu Katsir? Iya, seingat saya ada salah satu adabnya, yaitu disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Ini jika memungkinkan, jika tidak memungkinkan maka tidak masalah, karena itu adalah hukumnya sunnah. Seingat saya ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian apakah beda antara tafsir Al-Qurtubi dengan tafsir Ibnu Katsir? Jawabannya beda. Ya, jawabannya beda antara tafsir Al-Qurtubi dengan tafsir Ibnu Katsir. Penulisnya hidup di abad yang berbeda. Imam Al-Qurtubi itu 2 abad sebelum Imam Ibnu Katsir. Kemudian juga secara materi itu berbeda. Kalau tafsir Al-Qurtubi itu adalah lebih banyak berbicara tentang hukum fikih. Makanya kan tafsir Al-Qurtubi judul aslinya adalah Al-Jami' li Ahkamil Quran. Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi kumpulan dari hukum-hukum yang bisa disimpulkan dari Al-Quran. Maka Imam Al-Qurtubi penekanannya di dalam kitab beliau, yaitu tafsir Al-Qurtubi, itu adalah pembicaraannya lebih banyak menyinggung masalah fikih. Jadi ayat ini mengandung hukum ini dan itu dalam masalah fikih, terutama dalam masalah fikih. Dan tafsir Ibnu Katsir adalah seperti yang saya katakan tadi, merupakan salah satu tafsir yang menekankan penafsiran Al-Quran dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana hukum kuburan-kuburan yang diagungkan oleh kaum muslimin? Mereka berdalil dengan kuburan Rasulullah SAW yang dibangun di dalam Masjid Nabawi, Ustaz. Iya. Perlu dijelaskan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak membangun atau tidak memerintahkan supaya kuburannya dibangun di dalam masjid. Beliau juga tidak mewasiatkan hal tersebut. Ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka berbeda pendapat di manakah dimakamkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka sedang berbeda pendapat, ada salah seorang sahabat yang berkata, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para nabi itu dimakamkan di mana dia meninggal. Para nabi dimakamkan di mana dia meninggal.
Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka mereka sepakat supaya Rasul SAW atau di kamarnya Aisyah, Rasulullah SAW dimakamkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan kamarnya Aisyah radhiyallahu anha itu di luar masjid. Di luar apa? Di luar masjid, bukan di dalam masjid. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mewasiatkan untuk kuburannya supaya di dalam masjid. Bahkan bagaimana beliau akan mewasiatkan, sedangkan beliau 3 hari sebelum meninggalnya beliau berkata, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka tidak bisa menjadikan itu sebagai dalil karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan hal tersebut, juga tidak mewasiatkannya. Ustaz, Ana mau tanya tentang tafsir ayat surat Al-Maun yang bunyinya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini artinya di dalam Al-Quran, maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Saya mau tanya, sebatas mana celakanya orang salat ini? Mungkin kalau Ana bertanya, apakah orang yang menunda salat sampai mengakhirkan waktu salat, ataupun orang yang menunda salat sampai pertengahan waktu salat itu masuk dalam celaka yang dimasukkan di ayat ini, atau gimana? Sebatas mana kecelakaan itu, Ustaz, maksud saya? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang dimaksud dengan mereka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Lalai dalam salat ini bisa satu, sama sekali tidak salat. Sama sekali apa? Tidak salat. Bisa juga 2 orang yang salat. Jadi ada yang ketiga adalah orang yang salat tapi dalam salatnya dia tidak khusyuk, sehingga dia lalai dengan apa yang seharusnya dipikirkan oleh seseorang dalam salatnya, yaitu meresapi bacaan yang dia baca. Jadi 3 orang ini adalah orang-orang yang dianggap, atau 3 jenis ini adalah orang-orang yang dianggap lalai dalam salat. Kemudian kecelakaan apakah? Al-wail, fawailun lil musallin. Ada sebagian ahli tafsir yang menafsirkan wail ini adalah dengan wail yang dimaksud adalah nama suatu neraka. Nama neraka, artinya mereka akan mendapatkan kecelakaan di neraka dengan dibakar di dalam api neraka. Iya. Kita mau tanya, Pak. Iya, silakan. Bab itu Islam jamaah. Iya. Itu pengertian Islam jamaah itu ada kategori lain-lain, Pak, itu. Iya. Ada yang berkata Islam jamaah itu harus berjamaah, tidak bercerai-berai, maksudnya. Ada yang mengklaim ada yang suatu kelompok organisasi yang paling benar, pokoknya ya harus berjamaah. Ya. Pengertian Islam berjamaah itu bagaimana, Ustaz? Ya. Begitu sementara. Islam jamaah adalah merupakan salah satu kelompok, salah satu kelompok Islam yang muncul di Indonesia. Mereka dulu, seingat saya, memiliki beberapa nama. Dinamakan Islam Jamaah, juga dinamakan Lamkari, juga dinamakan LDII. Ini adalah beberapa nama yang sebenarnya kelompoknya satu, cuma memiliki beberapa nama. Mereka adalah merupakan orang-orang yang memiliki beberapa penyimpangan dalam pemikirannya. Di antara penyimpangan yang paling menonjol adalah keyakinan akan kafirnya orang-orang yang tidak termasuk dalam
golongan mereka atau orang-orang yang di luar golongan Islam jamaah. Ini adalah merupakan suatu penyimpangan yang berbahaya dan perlu diketahui bahwasannya awal mula munculnya bid'ah di dalam agama Islam adalah dalam masalah ini, yaitu masalah mudah mengkafirkan orang lain. Dan ini adalah virus yang menjangkiti kelompok yang pertama kali muncul dalam Islam, yaitu kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij. Maka hendaknya kaum muslimin berhati-hati dari kelompok ini dan tidak menerima atau menerima doktrin-doktrin yang mereka sampaikan, karena memang mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan yang tidak ringan. Inilah salah satunya. Kemudian di antara penyimpangan mereka adalah mereka juga membaiat, mereka juga ada baiat untuk pemimpin jamaahnya, dan inilah baiat yang tidak diajarkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiat adalah adanya kepada pemerintah kaum muslimin. Di antara penyimpangannya juga adalah mereka meyakini adanya sistem mangkul. Artinya kalau ngaji tidak sama guru maka tidak sah ngajinya, harus ada mangkulnya dan diterjemahkan langsung sama gurunya. Dan ini juga tidak benar, karena mencari ilmu itu bukan hanya terbatas kepada orang-orang yang ada dalam kelompok saja, maksudnya kelompok mereka saja, tidak. Namun kita diperintahkan untuk mencari ilmu dari setiap orang yang berkompeten dalam hal itu dan dari orang-orang yang lurus akidah serta manhajnya. Ya. Pengertian Islam jamaah yang benar itu seperti apa? Tidak ada pengertian Islam. Maksudnya adalah mungkin yang dia maksud adalah mungkin dalam masalah jamaah mungkin ya. Artinya kita harus bersatu di antara kaum muslimin. Itu mungkin itu yang dimaksud. Kalau yang dimaksud karena sekarang kata-kata Islam jamaah itu adalah merupakan sudah dua kata ini merupakan suatu sudah dianggap sebagai istilah, ya, sebagai istilah. Namun kalau dimaksud adalah jamaah, ya, jamaah ya mereka yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, dengan pemahaman para sahabat, yang dimaksud dengan jamaah. Inilah yang seharusnya seorang itu mereka bergabung dalam jamaah tersebut, yang mana itu adalah merupakan asas dari persatuan di antara kaum muslimin. Tafsir dari ayat poligami tadi dengan hadis yang menyebutkan bahwasanya orang yang tidak adil dia akan berjalan miring di akhirat nanti. Apa makna hadis ini, Ustaz? Iya, itu adalah hadis yang berbunyi barang siapa yang tidak berlaku adil di antara istri-istrinya, ya'ti yaumal qiyamati wa syiqquhu ma'il. Dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan berjalan tapi miring. Ini adalah merupakan ancaman bagi mereka yang tidak berbuat adil. Ketika berpoligami, tidak berbuat adil dalam hal-hal yang berada di bawah kemampuan mereka. Contohnya, tidak berlaku adil dalam pembagian jatah menginap, atau tidak berlaku adil dalam masalah nafkah, atau tidak berlaku adil dalam masalah tempat tinggal. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang tidak berlaku adil dalam hal-hal yang mereka mampui, orang-orang yang seperti ini mereka terancam dengan ancaman yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut di atas. Adapun dalam hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia, maka dia tidak terancam dengan syarat, tidak terancam dengan hadis tadi, dengan syarat dia tidak berlebihan dalam kecenderungannya sehingga menyebabkan istri yang lain itu terluntar-luntar. Kan bagaimana hukum baca Al-Quran secara bersamaan? Apakah termasuk bid'ah? Di mana ada satu pengajian yang diawali dengan baca Al-Quran bersama terlebih dahulu. Tergantung apa tujuannya. Seandainya tujuan membaca Al-Quran secara bersama adalah untuk mengajarkan cara membaca Al-Quran yang benar, untuk cara membaca Al-Quran yang benar, dipimpin oleh satu orang membaca, kemudian yang lainnya mengikuti,
dalam rangka membenarkan cara membaca Al-Quran, maka itu tidak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah seandainya bukan itu tujuannya, tapi itu diyakini sebagai sebuah ritual yang kalau ditinggalkan maka seakan-akan mereka telah meninggalkan suatu sunnah. Contohnya adalah orang-orang yang membaca surat Yasin secara bersama-sama setiap malam Jumat. Karena mereka barangkali sudah banyak yang sudah bacanya sudah bagus, tapi mereka terus membacanya secara bersama-sama. Maka yang seperti itulah yang terlarang. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah untuk latihan, dan itu dibukanya pengajian itu tujuannya adalah bukan dianggap sebagai suatu keharusan, pokoknya kalau akan mulai pengajian harus baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Kalau ini keliru. Tapi kalau maksudnya adalah misalnya pengajian hari ini kita akan latihan membaca surat Al-Fatihah sampai benar. Akhirnya mereka baca bersama-sama, dibimbing oleh salah seorang ustadznya. Kemudian saya setelah pertemuan kedua, ketiga sudah bisa, maka berpindah ke surat yang lain, surat An-Nas misalnya. Kemudian dipimpin lagi dan dibaca secara bersama-sama sampai berikutnya. Itu enggak masalah. Itu tidak masalah insyaallah. Tentang tafsir Al-Jalalain bisa dibacakan dari majalah Al-Furqan itu, sebagian ulama Yaman berkata, saya menghitung huruf-huruf Al-Quran dan tafsir Al-Jalalain, ternyata saya mendapatinya sama hingga surat Al-Muzammil, dan mulai surat Al-Mudaththir tafsir lebih banyak daripada Al-Quran. Sebab itu boleh membawa tafsir Al-Jalalain tanpa wudu. Kemudian pertanyaan saya, apakah tafsir Al-Jalalain itu termasuk yang buruk gitu kan? Karena ini dengan terakhir tadi boleh membawa tafsir Al-Jalalain tanpa berwudu, padahal kita ada syariatnya untuk berwudu dalam membaca Al-Quran. Mohon penjelasannya. Ini adalah pertanyaan terakhir insyaallah. Tafsir Al-Jalalain, sebelum saya jelaskan tentang tafsir Al-Jalalain, saya perlu menjelaskan bahwasanya para ulama mereka telah menjelaskan bahwa cara mempelajari tafsir yang ideal adalah melalui tahapan-tahapan. Maksudnya adalah seseorang kalau ingin belajar tafsir dan mumpuni, dia memulai membaca tafsir dari tafsir yang ringkas, kemudian naik kepada tafsir yang sedang, baru kemudian melangkah kepada tafsir yang luas dan mendalam. Ini metode mempelajari tafsir dan juga bidang studi ilmu yang lainnya. Jadi tafsir yang ringkas, kemudian yang sedang, kemudian yang apa? Kemudian yang luas. Di antara kitab tafsir yang direkomendasikan oleh sebagian ulama zaman dahulu dan kontemporer, di antara ulama yang kontemporer adalah Syekh Shalih Al-Syekh, untuk dipelajari sebagai tafsir ringkas. Itu adalah tafsir Jalalain. Tafsir apa? Jalalain. Yang dikarang oleh dua orang, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Tafsir Jalalain adalah merupakan tafsir yang sangat ringkas, yang memberikan makna setiap kata yang ada dalam Al-Quran. Dan ini untuk pemula bagus. Karena seorang pemula itu dia tidak dituntut untuk mengetahui asbabun nuzul, kemudian untuk mengetahui fadilah setiap ayat, setiap surah. Kemudian dia juga tidak dibebani untuk mengetahui perbedaan di antara para ulama dalam penafsiran ayat tersebut. Dia juga tidak dibebani untuk mengetahui perbedaan qiraah di dalam ayat tersebut. Tapi yang dibutuhkan oleh seorang pemula adalah mengetahui apa makna dari ayat ini. Itu saja. Dan ini ada dalam tafsir Jalalain. Namun perlu dicermati bahwasanya tafsir Al-Jalalain ini memiliki sebuah catatan.
sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu dua penulisnya terjerumus kepada tindak takwil sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menafsirkan sifat Allah tidak seperti penafsiran para ulama salaf. Dan inilah merupakan kekeliruan yang harus dicermati. Seandainya seorang mengetahui bahwasanya dua penulis kitab tafsir Jalalain terjerumus pada kekeliruan tersebut, maka dia harus berhati-hati ketika membaca tafsir Jalalain. Terutama ketika melewati ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sifat zatiyah, seperti sifat tangan, sifat kaki, dan lain sebagainya, atau sifat wajah. Nah, kalau misalnya seorang itu tidak mampu untuk mengetahui, membedakan mana yang keliru, mana yang tidak, maka dia perlu membaca kitab tersebut di bawah pengawasan seorang ustadz atau seorang ulama yang bisa menjelaskan titik-titik kekeliruan tafsir Jalalain tersebut. Andaikan tidak mendapatkan juga, tidak bisa membedakan, tidak mencari ustadz nggak ada atau ulama nggak ada, maka sebaiknya dia memakai tafsir yang lain, yang ringkas juga, yang dikarang oleh ulama kontemporer, dan insya Allah bersih dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, yaitu tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di. Dan dua tafsir ini adalah merupakan tafsir yang direkomendasikan oleh para ulama sebagai tafsir ringkas yang seyogyanya dibaca oleh seorang pemula yang ingin mempelajari tafsir Al-Quran. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.